Buat kalian para investasi pemula, kalian benar-benar harus tahu teknik-teknik gitu yang harus kalian terapkan ketika kalian berinvestasi. Nah, ingin tahu tekniknya? Tonton videonya ya. Langsung. Oke guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Ketemu lagi seperti biasa ya, di hari Selasa kita belajar lagi di program edukasi belajar saham. So, jangan kemana-mana, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua tentunya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, jangan kemana-mana, stay tune. Halo guys, apa kabar semuanya? Senang kembali Tia bisa menyapa kalian semua ya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kita balik lagi nih setiap hari Selasa ya. Ketemu lagi di setiap hari Selasa. Bahwa di setiap hari Selasa Tia Channel itu memiliki program edukasi, yaitu apa? Yaitu belajar saham. Nah, kemarin gimana hari Senin kemarin, hari Minggu kemarin, mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik ya. Kalau misalkan kalian belum lihat video Tia kemarin waktu hari Senin, itu ada informasi tentang pasar ikan ya. Jadi tentang pasar ikan terbesar di Bandung guys. Jadi kalau misalkan kalian belum lihat, kalian tonton videonya ya. Kalian tonton videonya di video yang sebelumnya. Oke guys, hari ini kita akan bahas tentang teknik ya. Jadi teknik itu yang harus dimiliki oleh seorang investor, terutama investor pemula. Jadi dalam berinvestasi itu nggak asal-asalan. Jadi nggak misalnya apa ya, nggak cuma berinvest, membeli dan terutama di saham ya. Jadi kita bahas kan tentang saham ya, tentang belajar saham. Jadi tentunya kita membahas tentang saham. Jadi nggak hanya membeli saham dan asal membeli, tapi ada teknik gitu ya. Dan kalian harus tahu sebagai investor pemula. Nah guys, ketika seseorang ingin memasuki dunia investasi atau mulai berinvestasi, maka mereka itu atau orang tersebut harus bisa siap untuk menghadapi resiko. Karena apa? Karena kan seperti berinvestasi sahamnya itu tuh jenis investasi ini ada high risk, high return. Jadi ada profit yang didapat, tapi ada juga kerugian yang harus dihadapi. Nah, hanya saja guys, kerugian ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibuang, tapi bisa diminimize atau diminimalisir gitu ya. Jadi kerugiannya nggak bisa hilang, tapi bisa kita kecilkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara teknik yang kita lakukan yang nanti akan dijelaskan sebentar lagi ya. Jadi khususnya ini buat para investor pemula. Jadi kalau misalkan ada istilah kalau misalkan kalian mau berinvestasi khususnya untuk jangka panjang ya, jangka panjang ada istilah katanya buy and forget. Jadi kalian beli, kalian lupakan. Atau kalau bisa misalkan belinya lewat aplikasi, kalian uninstall aplikasinya, kemudian kalian buka lagi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Itu sebetulnya buy and forget ini kan kebanyakan orang katanya itu menjiplak dari Warren Buffett ya, investor ternama sedunia. Cuman buy and forget ini sebetulnya kurang begitu tepat ya, karena kalau misalkan kita melihat situasi ekonomi negara, kondisi perekonomian negara saat ini dari pengamatan Tia Channel beberapa tahun ini, kayaknya buy and forget itu kurang tepat. Nah, apa sih teknik yang lebih tepat, teknik yang benar, teknik yang lebih jitu guys untuk kalian berinvestasi? Ada 2 tekniknya ya, yang kita bahas sebentar lagi. Nah guys, pada video kali ini kita berbicara tentang investor jangka panjang. Jadi kita tidak berbicara tentang trader, tapi kita berbicara tentang investor, yaitu berinvestasi untuk jangka panjang. Nah biasanya kalau misalkan orang-orang berinvestasi untuk jangka panjang, mereka cuma memilih produknya, memilih emitennya atau memilih sahamnya yang kira-kira menurut mereka itu cocok dengan mereka, ataupun kira-kira menurut mereka itu adalah suatu perusahaan yang handal, yang bagus. Kemudian mereka beli begitu saja, dan kebanyakan guys, kebanyakan dari para investor ini selalu melakukan average down ketika harganya sedang turun. Nah, di sini ada 2 teknik yang sebetulnya kita bisa meminimasi resiko ya, karena average down ini kan tidak selamanya bagus guys. Kalau misalkan gini, kalau misalkan harga BRI ya, harga BBRI atau Bank Rakyat Indonesia yang sekarang ada di 4 ribuan lebih. Nah, kalau misalkan dia turun sampai 3.000, 2.000, 1.000,
kalau ketika kalian belinya di harga 3.500-an atau 3.300-an dan ketika harga itu turun guys menuju 2.000, bahkan kalau sampai ke 1.000, otomatis kan yang kalian punya, portofolio yang kamu punya itu kan otomatis jadi merah dong, jadi minus dong. Kalau misalkan kalian average down, tentunya kan itu bukan membantu menjadikan hijau, tapi akan membuat minus yang lebih besar lagi. Kalau saja si harganya mantul ke atas balik, tapi kalau harganya tetap turun dan makin turun lagi, tentunya kerugian yang akan kalian terima tentunya jauh lebih besar lagi karena kalian menambah jumlah kerugian besar. Nah guys, jadi average down itu tidak selalu benar kalau misalkan kalian melakukan dengan cara yang salah ya. Average down itu akan menjadi benar ketika kalian melakukan dengan cara yang benar. Nah, dalam membeli saham kita mengenal ada dua teknik ya, yaitu metode lump sum dan metode dollar cost averaging. Nah, untuk dua teknik ini berkaitan dengan si dua macam metode tersebut ya. Jadi kita bahas dari metode yang pertama itu, metode lump sum. Nah, untuk metode lump sum biasanya orang itu membeli suatu saham, membeli suatu emiten dalam jumlah yang besar ya. Jadi kalau misalkan gini, dia membeli barang nih, membeli emiten, membeli saham ya. Nah, langsung dia beli dengan sejumlah uang. Contoh ya, kalau misalkan dia memiliki dana yang besar, contoh langsung beli 50 juta atau mungkin 100 juta, 20 juta untuk yang kecilnya, dan beli dan untuk dilupakan atau untuk dibiarkan untuk beberapa tahun, itu yang lump sum. Tapi kalau misalkan metode dollar cost averaging, dia ada membeli dicicil tiap bulannya gitu, seperti itu ya. Nah, sekarang teknik untuk meminimalisnya bagaimana teknik gitu agar si investor jangka panjang ini tidak mengalami kerugian yang besar. Karena kalau misalkan seperti kalian lihat guys, ketika kita mengalami pandemi ya, yang dimulai di akhir 2019 masuk ke 2020, untuk mereka para investor saham jangka panjang yang telah membeli sahamnya di tahun 2017, 2018, maka ketika terjadi pandemi atau corona di 2020 di pertengahan di Februari Maret itu ya, ketika harganya terjun drastis gitu ya, IHSG terjun drastis ke bawah, mereka bukannya bahagia tapi mereka menangis menjerit-jerit ya. Karena apa? Karena nilai investasi mereka itu ambruk, jadi ambruk jauh ke dalam gitu ya. Dan ketika ada pembalikan harga di sekitar November ya, November Desember, mereka tidak seutuhnya menerima keuntungan yang maksimal gitu, atau mungkin mereka hanya mendapatkan balik modal gitu guys. Berbeda dengan orang-orang atau para investor yang baru membeli harga atau saham ketika harga tersebut ada di bawah sekitar bulan Februari atau Maret ya. Jadi ketika November atau Desember kemarin guys 2020, mereka benar-benar memetik hasilnya, bahkan ada sampai 300%, 500% guys. Nah, seperti itu. Nah, jadi tekniknya apa guys? Tekniknya sih sebetulnya sama saja ya. Yang pertama dengan membeli dengan cara metode lump sum. Yang kedua adalah dengan metode dollar cost averaging. Cuman ada yang ditambahkan di ujungnya. Ada yang ditambahkan bagaimana cara kita melakukan metode tersebut. Jadi kalau misalkan buat kalian guys, buat kalian yang memiliki dana besar, memiliki dana yang cukup lumayan lah ya buat membeli saham. Kalau misalkan kalian ingin melakukan metode lump sum, yaitu dengan membeli saham dengan sekali jadi gitu ya. Misalkan kalian punya uang 20 juta atau punya uang 50 juta atau punya uang bahkan 100 juta ya. Nah, kalian langsung beli sekali jadi beli gitu. Misalkan beli apa? Misalkan beli Bank Rakyat Indonesia, atau sekarang sudah berubah ya namanya jadi Bank Syariah Indonesia, tapi kodenya tetap sama, BRIS, BRIS. Misalkan kalian beli seperti itu ya. Nah, beli sekali jadi nih, beli sekali jadi. Biasanya kan kalau investor jangka panjang itu kan seperti yang tadi di awal saya bilang ya, buy and forget. Nah, jangan melakukan buy and forget, tapi buy and pantau gitu ya. Buy and pantau, caranya seperti apa? Jadi ketika kalian melakukan pembelian dengan metode lump sum, nih ya, kalian beli. Nah, pergunakanlah stop loss. Jadi gunakanlah stop loss sekitar ya 10% ya, 10-15%. Tapi sih rata-rata ya kita pakai 10%. Jadi ketika kalian membeli sebuah saham, walaupun itu untuk jangka panjang kan, walaupun ini bukan untuk trading, ini bukan untuk berdagang, ini bukan untuk trader ya, tapi
Untuk khusus untuk metode lamsam ini kalian harus memasang stop loss di aplikasi kalian ya 10% gitu. Jadi kalau misal apa sih keuntungannya kalau misalkan kalian memasang stop loss 10%. Jadi gini nih, kalau misalkan yang tadi sudah dibilang ya, kalau misalkan harga BBRI itu kan 4 ribuan di atas ya, 4 ribuan. Nah ketika dia turun, nah sampai di bawah 10%, otomatis si kerugian kalian itu akan terbatasi atau terminimize atau terkat gitu ya di angka minus 10%. Jadi kalau misalnya sampai dia turun lagi, kalian nggak rugi banyak guys, karena kerugian kalian itu cukup di 10% saja. Nah bagaimana kalau misalkan dia turun lagi? Nah ketika dia mulai turun lagi, jauh lebih baik ketika kalian membeli di harga yang lebih murah. Jadi mana yang lebih, kamu boleh pilih ya, kalian boleh pilih, maksudnya kalian boleh pilih. Coba apakah kalian mau menyimpan harga, pakai istilah buy and forget tadi. Jadi kalian beli di angka, contoh ya, di angka 4 ribuan, kemudian ketika turun ke 3.000 kalian tambah lagi beli lagi average down, ketika turun lagi di angka 2.000 average down lagi, di angka 1.000 average down lagi, dan turun, kan kerugiannya jauh lebih besar ya, dan belum tentu harga itu bisa kembali naik ke harga yang normal gitu ya, dan itu mungkin butuh waktu yang lama pula ya, dan mungkin kalian pun nggak bisa langsung cuan karena kalian harus ngejar balik modalnya dulu. Makanya ada istilah portofolio merah nyangkut gitu ya. Karena apa? Karena harga sahamnya turun terus dengan tujuan jangka panjang, itu artinya jadi investor yang terpaksa gitu ya. Nah tapi apa bedanya kalau misalkan kalian beli di, misalkan ya contoh ya, kalian harga 4 ribuan nih, kalian beli di angka 4.000 atau beli 3.500 lah, kemudian dia turun 10%, dia turun ke bawah sampai di angka 2.000, kepotong lah itu karena kalian diselamatkan oleh stop loss tadi, terbuang. Dan ketika harga turun lagi 1.300, 1.500, kan kalian sudah tidak mengalami kerugian karena kerugian kalian itu hanya terbatasi di 10% tadi. Dan ketika harga sudah nyampe 1.000-an, kalian mau beli lagi, ketika dia balik mantul ke atas untuk untuk harga kembali normal atau harga kembali melaju ke atas, kalian sudah dapat keuntungan untuk menggantikan 10% dari kerugian yang tadi. Jadi jauh lebih jauh lebih bermanfaat, jauh lebih jitu ya kalau Tia bilang ya. Jadi untuk metode lamsam ini, ingat ya, untuk metode lamsam ini kalian perlu adanya stop loss ya, kurang lebih 10% itu. Nah sekarang bagaimana dengan metode average down? Nah metode average down ini bisa digunakan guys kalau kalian memakai sistem metode untuk membeli sahamnya, membeli produknya, yaitu dengan dollar cost averaging. Apa itu dollar cost averaging? Adalah dengan membeli rutin setiap bulan ya, baik itu di jumlah yang sama, nilai yang sama, di nominal yang sama, atau di jumlah lot yang sama. Contoh kalau misalkan kalian mau beli BCA ya, jadi tiap bulan kalian beli satu lot gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau beli Sido muncul, misalkan kalian mau tiap bulannya beli 1 juta atau 2 juta, harus di nilai yang sama, 1 juta setiap bulannya. Nah kalau seperti ini dengan metode dollar cost averaging, disinilah berlakulah average down. Jadi kalian bisa melakukan average down kalau misalkan guys mereka memiliki nilai harga yang sama. Contoh ya, BBRI misalkan di angka 4 ribuan, bulan depan di angka 4 ribuan, kalian bisa beli yang sama. Misalkan kalau beli 1 lot atau 5 lot tiap bulan sama ya. Tapi kalau misalkan 2 bulan kemudian dia turun harganya ke 3 ribuan, nah kalian bisa tambah jumlah lotnya dengan itu, namanya average down ya. Tapi jumlah lotnya ditambahkan. Jadi kalau misalnya biasanya beli 1 lot, kalau ditambahkan jadi 3 lot atau 4 lot. Tapi kalau misalkan harganya kembali atau mungkin bahkan harganya naik lebih mahal, tetap saja belinya tetap 1 lot seperti yang tadi gitu ya. Jadi jumlahnya sama per lot atau nilai nominalnya sama, dan kalian bisa melakukan average down untuk metode dollar cost averaging ini. Nah guys, jadi kalian sekarang tahu ya, untuk para investor pemula, bahwa istilah buy and forget itu tidak berlaku sebetulnya. Karena apa? Karena kita kan, kalau misalkan kalian tahu, kita tuh mengalami krisis ya. Krisis ekonomi terjadi biasa. Kalau kita berdasarkan pengalaman ini kan, pengalaman kita ya, yang telah kita lewati ini kan kurang lebih per 10 tahun ya, per 10 tahun. Kadang ada yang beda 10, ada yang lebih 1 tahun, 11 tahun, biasanya per 10 tahun guys. Nah jadi di sini kalau misalkan kita mencari kalau misalkan kita memakai sistem buy and forget, kadang untuk investasi jangka panjang ya,
kadang ketika sudah jalan 10 tahun keuntungannya nggak terlalu besar gitu ya. Nah tapi dengan metode seperti ini dijamin kalian jauh memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Jadi ingat tadi cara yang pertama dengan membeli metode lump sum, kalian menggunakan stop loss yaitu kurang lebih 10%. Tapi kalau misalkan kalian membeli saham dengan metode dollar cost averaging, maka kalian boleh melakukan average down seperti itu ya. Dan kalau misalkan Tia Channel boleh menyarankan ya, atau kalau misalkan kalian bertanya pada Tia Channel, sektor apa sih yang menarik untuk jangka panjang yang bisa ditabung untuk jangka panjang, kalau Tia Channel memilih perbankan gitu ya. Nah memilih perbankan karena perbankan ini saya kalau di Indonesia ini prospeknya sangat bagus sekali ya. Bagaimana dengan bank digital? Untuk bank digital guys, untuk bank digital tentunya prospeknya sangat bagus. Hanya saja tetap metodenya harus sama yang seperti tadi Tia Channel bilang untuk jangka panjang ini. Metode lump sum gunakan stop loss 10%. Kalau metode dollar cost averaging kalian bisa average down, jadi terserah kalian ya. Sekarang kalian sudah tahu teknik dasarnya atau teknik G2-nya bagaimana supaya kalian bisa berinvestasi dengan benar dan bisa meminimasi kerugian yang kalian akan terima. So guys, sampai di sini video kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi wawasan buat kalian para investor pemula atau bahkan buat kalian yang ingin terjun ke dunia saham ya. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar lagi pelajaran-pelajaran yang lain tentunya di program edukasi saham di minggu depan di setiap hari Selasa. Jadi ingat ya guys, buat Tia Channel ini, Tia Channel adalah channel informasi dan edukasi. Jadi Tia Channel berusaha memberikan informasi-informasi yang menarik buat kalian dan juga edukasi-edukasi yang bisa menambah pengetahuan kalian. Seperti program-program diantaranya program edukasi setiap hari Selasa yaitu belajar saham, dan program edukasi belajar reksadana setiap hari Kamis. Dan jangan lupa guys, setiap hari Sabtu kita juga punya program belajar bagaimana sih menjadi seorang YouTuber. Dan di hari-hari yang lain kita mempunyai informasi-informasi yang tentunya bisa menarik. Ada informasi macam-macam guys, seperti informasi bisnis, informasi kuliner, informasi aplikasi penghasil uang. Ada juga setiap hari Jumat. Biasanya kalau Jumat itu kita Tia Channel tuh punya program fun time ya. Jadi untuk melepas stres buat kalian yang sudah penat bekerja, penat sekolah gitu ya, ada program namanya fun time di mana Tia Channel memberikan info-info tentang game ya, tentang game terbaik yang bisa kalian lakukan dari handphone kalian ya. So guys, buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, jangan lupa subscribe ya. Subscribe channel ini agar bisa jadi manfaat buat kalian. Share ke semua orang, bisa jadi manfaat juga buat yang lain tentunya ya. Dan dukung terus channel ini agar dapat berkembang, dapat bertahan dan memberikan informasi dan edukasi dan segala pengetahuan dan juga info-info yang menarik buat kalian semua ya. Saya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Mungkin besok ya, karena kita upload setiap hari ya. Oke, so see you next time. Bye-bye.